Nah, kelompok 7 bicara soal kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri juga kerajaan Hindu di Indonesia, Di. Ya, di mana raja-raja dari kerajaan Kediri ini banyak sekali yang kita kenal, terutama bagi masyarakat Jawa seperti Jayabaya yang terkenal dengan jangka Jayabayanya. Nah, jadi kalau kita bicara soal pendudukan Jepang itu nggak lepas dari apa ya, lepas dari Jangka Jayabaya itu soal ramalan-ramalan dia tentang kedatangan bangsa asing. Nah, juga kita akan nanti melihat bagaimana Kediri itu sangat berkaitan dengan Singosari, ya ada dendam juga di situ, sehingga itu yang yang menyebabkan salah satu penyebab keruntuhan dari kerajaan Singosari. Nah, jadi kerajaan Kediri sini anggotanya ada berapa orang kelompok 7? 5 Ada orang ya. 5 Bu, 5 orang. Lima Lima, lima ya Wilhelmus. 5. Nah, jadi silakan ada 5 pertanyaan. Bagi yang belum pernah bertanya, silakan bertanya. Ya, tapi jika orangnya itu tua saja, silakan dipilih saja moderator. Berarti ya mereka lah yang mau untuk maju itu aja saya. Jadi yang penting udah saya ingatkan, ya jangan nggak bersuara adik-adik. Saya selalu kasih kesempatan, ya terutama buat adik-adik yang belum pernah bertanya. Oke, moderator sudah bisa dimulai. Boleh Bu? Oke. Oke, nah kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Jadi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil kerja kami, yaitu berjudul Kediri. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Mitologea, NIM 250706017. Saya tanggal Lika dengan NIM 25009. Saya Sanoli Simarmata dengan NIM 250706081. Saya Febri Kurniawan dengan NIM 250706039. Baik, perkenalkan saya Andri Rahmadani dengan NIM 250706001. A few moments later. Itu saja cuplikan video yang kami bisa paparkan kepada teman-teman. Untuk lebih mendalam lagi tentang Kerajaan Kediri ini, mari kita mendengarkan pemateri pertama kita, yaitu pendahuluan dan latar belakang Kerajaan Kediri. Kepada teman kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita akan membahas pendahuluan dan latar belakang. Nah, Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di wilayah Jawa Timur pada abad ke-11 hingga awal abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini muncul sebagai penerus dari Kerajaan Medang setelah peristiwa pemindahan pusat kekuasaan ke wilayah Timur Jawa. Masa pemerintahan Kediri dikenal sebagai masa stabil secara politik, makmur dalam bidang ekonomi, dan maju dalam kebudayaan serta sastra. Letak geografis Kediri yang berada di sekitar Sungai Berantas memberi keuntungan besar bagi kehidupan masyarakatnya. Sungai ini menjadi jalur perdagangan dan pertanian yang menopang kemakmuran kejayaan. Struktur pemerintahan yang teratur didukung oleh hasil bumi yang melimpah, menjadikan Kediri sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di Jawa Timur pada masanya. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Kediri adalah Prabu Jayabaya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memiliki pengaruh besar dalam dunia spiritual dan kebudayaan Jawa. Ramalannya yang tertuang dalam serat Jangka Jayabaya masih dikenal luar sehingga sekarang dan dianggap mengandung pesan moral serta filosofi hidup yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa Kediri tidak hanya unggul dalam bidang politik ekonomi dan pemikiran masyarakat Jawa. Selain warisan pemikiran, Kerajaan Kediri juga meninggalkan banyak peninggalan arkeologis yang memperkuat bukti keberadaannya. Sejarawan prasasti seperti Prasasti
Kamulan, dan Panumbangan, serta candi seperti Tondo Wongso dan Gura, menjadi saksi kejayaan Kediri di masa lalu. Peninggalan tersebut menjadi sumber penting dalam penelitian sejarah dan arkeologi yang memperlihatkan kehidupan sosial, agama, dan budaya ke masyarakat masa itu. Saya alihkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih buat Manoli. Sekarang pemateri kedua yaitu Mazlina, yaitu tentang asal dan usul Kediri. Pada teman kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah Kediri berawal dari kehancuran Kerajaan Bendang yang runtuh akibat serangan pasukan Wurawari sekitar tahun 1016 Masehi. Dalam peristiwa itu, Airlangga, yang yaitu adalah keponakan Raja Dharma Wangsa Teguh, berhasil menyelamatkan diri, dan seiring waktu, Airlangga kemudian menyatukan kembali wilayah-wilayah yang tercerai-berai dan mendirikan Kerajaan Kahuripan sekitar tahun 1019 Masehi yang akan menjadi cikal bakal Kediri. Menjelang akhir masa pemerintahannya, tepatnya pada tahun 1042 Masehi, Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian untuk menghindari perebutan kekuasaan di antara para pewarisnya. Proses pembagian ini dilakukan oleh pendeta suci, yaitu Empu Barada. Dua kerajaan yang lahir dari pembagian tersebut adalah Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Dan dari sinilah asal muasal Kerajaan Kediri bermula, yaitu Kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kediri, kemudian berkembang dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara. Baik, terima kasih. Saya akan mengembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat teman kami Mazlina. Sekarang kita mendengarkan pemateri ketiga kita yaitu Fawan, yaitu bagian puncak kejayaan dan warisan. Pada teman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan puncak kejayaan Kediri bahwa pemerintahan Prabu Jayabaya. Kita masuki masa pemerintahan Jayabaya. Kerajaan Kediri berada di titik paling cerah dalam sejarahnya. Jayabaya sering digambarkan sebagai raja yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki bawa moral dan spiritual. Karena itu, para ahli kerap menyebut era ini sebagai zaman keemasan Kediri. Gelar panjangnya Sri Maharaja Jayabaya Sri Wasmeswara Madusuwadawataran memberi gambaran bahwa rakyat memandang dirinya sebagai pelindung dan pembawa kesejahteraan. Dan memang bahwa kepemimpinan Jayabaya, struktur pemerintahan Kediri jadi lebih tertata. Administrasi diperjelas, sistem perpajakan dibakukan, dan aturan kenegaraan dijelaskan agar kekuasaan tidak hanya kokoh, tapi juga stabil. Jayabaya juga memberi perhatian besar pada pembangunan fisik kerajaan. Irigasi pertanian diperluas, terutama di sepanjang Sungai Brantas yang menjadi nadi kehidupan ekonomi. Pertanian berkembang pesat, menciptakan cadangan pangan yang cukup dan stabil. Infrastruktur ini mendukung kegiatan perdagangan yang semakin ramai. Hubungan dengan para pedagang Tiongkok pun terjalin baik dan Kediri disebut dalam catatan mereka sebagai pusat perdagangan yang penting. Masa Jayabaya juga bukan hanya masa politik kuat, tapi juga masa ketika Kediri tampil sebagai kerajaan yang terhubung ke jaringan ekonomi regional dengan identitas budaya yang semakin matang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan Paul. Sekarang pemateri keempat yaitu saya sendiri, yaitu bagian keruntuhan. Masa akhir Raja Kertajaya atau kehancuran pada masa 1994 sampai 1224 Masehi. Raja Jaya adalah Raja Kediri yang juga dikenal sebagai Dandang Gendis pada tahun 1194 hingga 1222 Masehi. Faktor keruntuhan dari kerajaan ini yaitu pertama,
Kertajaya digambarkan sebagai raja yang sombong dan tidak adil. Kedua, ia memaksa para brahmana atau pendeta untuk menyembahnya layaknya dewa, memicu perlawanan. Ketiga, banyaknya pendeta meninggalkan Kediri dan bergabung dengan Ken Arok di Tumapel. Perang Ganter atau 1222 Masehi, ketegangan memuncak dalam Perang Ganter yang berakhir dengan kekalahan Kediri. Lahirnya Singasari setelah kemenangan Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari yang menjadi penerus kejayaan di Jawa Timur. Makna historis atau runtuhnya Kediri dianggap sebagai tanda berakhirnya sistem lama dan membuka jalan bagi sistem baru atau Singasari dan Majapahit. Perang ini berakhir dengan membuka Kediri, sedangkan Kertajaya berhasil melarikan diri dan tidak lagi catatan mengenai kebenarannya setelah menang. Demikian. Sekarang kita masuk pada pemateri kelima, yaitu Andri, yaitu warisan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam warisan dan pengaruh Kediri. Kerajaan Kediri meninggalkan jejak sejarah yang sangat penting bagi perkembangan budaya Jawa. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal sistem pemerintahan yang tertata, pusat ritual keagamaan, serta aktivitas perdagangan yang maju di sepanjang Sungai Berantas. Berbagai prestasi dan artefak membuktikan bahwa Kediri pernah menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Nusantara. Nilai historinya tampak dari bagaimana struktur politik, tradisi, spiritual, dan kehidupan sosial masyarakat Kediri menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan besar, sudahnya seperti Singasari dan Majapahit. Dan kita poinnya kesusastraan. Kesusastraan Kediri dikenal sebagai masa kemasan sastra Jawa kuno. Banyak karya sastra besar lahir pada periode ini, khususnya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Karya-karya seperti Kakawin, Bratayuda, Hariwangsa, Samaradana, hingga Ramalan Jongko Joyoboyo memperlihatkan tingginya kemampuan sastra masyarakat Kediri. Dan masuk pola spiritual. Pada masa kerajaan Kediri, kehidupan spiritual masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh perpaduan ajaran Hindu Siwa dan Buddha. Kedua ajaran ini tidak dipertentangkan, tetapi justru berpadu secara harmonis sehingga membentuk ciri khas spiritual Jawa. Raja dipandang bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai perkembangan kosmis. Pada spiritual yang memberi pengaruh besar bagi kerajaan-kerajaan sebelahnya, terutama Singasari dan Majapahit. Dan kita masuk ke administrasi politik. Kerajaan Kediri meninggalkan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan di Jawa. Struktur birokrasi pada masa ini telah tersusun rapi dengan jabatan-jabatan seperti Rakyat, Mahamantri, Hino, Halu, dan Mahapati yang memiliki fungsi jelas dalam mengatur wilayah dan pemerintahan. Dan banyak sekali peninggalan arkeologis, walaupun sebagai besar peninggalan fisik kerajaan Kediri lagi beberapa masih dapat ditemukan dan menjadi bukti keberadaan kerajaan ini. Di antaranya adalah situs Tondo Wongso, Gurah, serta beberapa arca dan struktur bercorak Hindu yang ditemukan di Kediri dan daerah Berantas. Selain itu, prasasti seperti prasasti Panumbangan, prasasti Palah, dan prasasti Badelegan menjadi sumber penting yang menjelaskan kehidupan politik, agama, dan ekonomi pada masa Kediri. Temuan-temuan ini memperkuat nilai historis Kediri sebagai salah satu pusat peradaban penting di Jawa. Dan poin filsafat dan ajaran Jayabaya. Raja Jayabaya meninggalkan warisan pemikiran yang sangat berpengaruh dalam budaya Jawa. Ajarannya mengenai keadilan, kepemimpinan ideal, keteraturan kosmos, hingga ramalan-ramalan dalam Jongko Joyoboyo menjadi bagian dari filosofi Jawa yang terus hidup hingga masa kini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, kami dari kelompok 7 telah memaparkan materi. Jika teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas dalam memaparkan materi kami pada hari ini, kami berikan sebanyak 5 pertanyaan, dan pertanyaan ini akan penanya akan memilih kepada siapa pertanyaan dituju. Oke. Nah, saya akan pilih nama Margaret.
kedua Jason, ketiga Adit, keempat Ananda, kelima Keisha. Baik, kami akan memberikan izin kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana posisi Jaya Katuang harus dibaca? Jaya Katuang biasanya dipotret sebagai pengkhianat, padahal ia merupakan keturunan pengusaha lama. Apakah tindakan Jaya Katuang ini merupakan perebutan kekuasaan oportunistik atau justru bentuk koreksi politik atas ketidakadilan dinasti sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Margaret Cinta Marito Boris Mamora dengan NIM 250706033. Pertanyaan saya ditujukan kepada Sana. Terima kasih, moderator. Oke, Keisha. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Kesha Salsabila Sibuan dengan NIM 250706057. Pertanyaan saya tujukan kepada Wilhelmus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Ken Arok bertentangan dengan kerajaan Kediri sehingga terjadinya perang genter? Ya, itu ya tadi. Oke, terima kasih Wilhelmus. Pertanyaan ketiga Ibu. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jason Noven Girsang dengan NIM 250706047. Saya bertanya kepada Febri Kurniawan. Bagaimana hubungan antara Kerajaan Kediri dengan kerajaan-kerajaan di sekitar seperti Kerajaan Singasari? Apakah ada intervensi dari Kerajaan Kediri dalam pendirian Kerajaan Singasari? Baik, pertanyaan keempat, yaitu Ananda. Pada Baik, teman kami. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Ananda Waruwu dengan NIM 250706027. Jadi pertanyaan saya lemparkan pada teman saya Mazlina. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pengaruh keruntuhan Kerajaan Kediri pada Nusantara? Jika ada pengaruhnya, berikan pengaruh yang terjadi tersebut. Demikian. Oke, baik, pertanyaan kelima itu Adit. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Silalahi dengan NIM 250706053. Di sini saya akan bertanya tentang, tadi kan kalian bilang tentang pembagian kerajaan oleh Raja Erlangga dilakukan oleh Pendeta Suci Empu Brahda. Nah, kan menjadi dua kerajaan, itu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu itu lahir menjadi cikal bakal lahirnya Kediri. Nah, bagaimana peran dua kerajaan itu memimpin wilayah tersebut? Apakah memiliki hubungan yang akrab atau akhirnya menjadi musuh atau seperti apa? Dan bagaimana sistem itu membagi dua kerajaan tersebut bisa menghindari terjadinya perebutan kekuasaan? Terima kasih. Oke. Ditunjukkan untuk Andri. Oke. Baik, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 7 ingin meminta waktu selama 5 menit untuk mendiskusikannya. Oke, silakan kelompok 7. Oke, baik. Kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kami. Mari langsung saja yang pertama, yaitu pertanyaan dari Margaret yang dijawab oleh Sana. Terima kasih kepada moderator. Tadi pertanyaannya si Margaret, bagaimana posisi Jaya Katuang harus dibaca? Ia biasanya dipotret sebagai pengkhianat, padahal ia keturunan penguasa lama. Apakah tindakan Jaya Katuang merupakan perebutan kekuasaan oportunistik atau justru bentuk koreksi
politik atas ketidakadilan dinasti sebelumnya. Nah, ja, menurut dari diskusi kelompok kami yaitu posisi Jaya Katuang tidak sesederhana cap pengkhianat. Ia datang dari garis Panjajalu yang merasa hak politiknya dirampas sejak Ken Arok membangun Singosari. Jadi ketika ia menyerang, ia bukan sekedar ambisi pribadi, ada beban sejarah yang ia bawa. Gerakannya memang memanfaatkan situasi ketika Kertanegara sedang sibuk di luar Jawa, tapi tetapi tapi menilainya hanya sebagai oportunit oportunis mengabaikan konteks. Ia melihat Singosari sebagai dinasti yang berdiri di atas perebutan paksa sehingga tindakannya juga bentuk klaim balik. Masalahnya ia tidak punya strategi jangka panjang. Kudeta yang ia lakukan membuka jalan bagi Raden Wijaya dan pasukan Mongol untuk mengambil alih. Jaya Katuang akhirnya tampil sebagai figur di zona abu-abu. Ia tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Ia hanya bagian dari pusaran perebutan legitimasi yang membuat sejarah Jawa bergerak lebih rumit daripada dongeng hitam hitam putih. Eh, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah Saudari Margaret bisa menerima dari jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Oke, baik. Eh, yang kedua yaitu pertanyaan dari Keisha yang saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, apa yang membuat Ken Arok bertentangan dengan kerajaan Kediri sehingga menyulut perang Genta? Oke, yang membuat Ken Arok bertentangan yaitu yang pertama, eh, ambisi Ken Arok. Ken Arok saat itu menjabat sebagai akuwu atau pengusaha di Tumapel, memiliki cita-cita besar untuk menjadi raja. Dan kedua, konflik internal Kediri. Raja Kertajaya bersikap sombong dan memberi melanggar adat, terutama dengan memaksa kaum Brahmana dan Buddha untuk menyembahnya sebagai dewa. Keempat, pencarian perlindungan oleh Brahmana merasakan tertekan dan tidak mau menyembah Kertajaya, dan para Brahmana melarikan diri dari Kediri dan meminta perlindungan kepada Ken Arok yang di Tumapel. Keempat, legitimasi dan dukungan. Ken Arok memanfaatkan kedatangan para Brahmana ini untuk melegitimasi perlawanannya dengan dukungan moral dan spiritual dari kaum rebelius. Ken Arok memiliki alasan yang kuat untuk memerangi Kertajaya dan merebut kekuasaan Kediri. Baik, apakah Keisha menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, Wilhelmu, saya menerima. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga yaitu dari Jason yang dijawab oleh Mas Lina. Febri, maaf Febri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jason. Jadi hubungan antara kerajaan Kediri dan juga kerajaan Singasari itu bersifat berkesinambungan, namun juga penuh akan konflik. Singasari itu tidak didirikan dengan dukungan atau intervensi dari Kediri, namun justru berdirinya Singasari berkaitan langsung dengan melemahnya Kediri pada awal abad ke-13, di mana Ken Arok yang menjadi penguasa Tumapel setelah membunuh Tunggul Ametung melakukan pemberontakan terhadap Kediri. Dan ia berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dalam pertempuran Gantar pada tahun 1222. Kemenangan ini menandai runtuhnya Kediri dan menjadi dasar berdirinya Kerajaan Singasari. Meskipun proses kelahirannya bersifat konfrontatif, Singasari tetap mewarisi sejumlah aspek administratif, budaya, dan juga ekonomi dari Kediri. Dengan demikian, hubungan keduanya dapat dipahami sebagai perubahan dinasti melalui konflik. Tetapi dengan kesinambungan struktur sosial politik yang tetap berlanjut. Sekian benar sama saya, apakah bisa diterima? Oke, bisa.
Oke, pertanyaan keempat yaitu dari Ananda yang dijawab oleh Mazlina. Kepada teman kami persilakan. Baik, pertanyaan Ananda tadi adalah bagaimana pengaruh peruntuhan kerajaan Kediri pada Nusantara? Jika ada dampaknya, jelaskan dampak tersebut. Oke, keruntuhan kerajaan Kediri memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan politik, sosial, dan budaya di Nusantara. Ada beberapa dampak dari keruntuhan kerajaan Kediri tersebut. Yang pertama adalah munculnya kerajaan Singasari sebagai kekuatan baru. Keruntuhan Kediri menyebabkan pusat kekuasaan di Jawa Timur berpindah ke Tumapel yang kemudian berkembang sebagai Singasari. Ia menandai pergantian dinasti sekaligus awal dari fase baru dalam sejarah politik di Jawa. Yang kedua adalah perubahan struktur kekuasaan dan sistem pemerintahan. Jika Kediri lebih menonjol sebagai kerajaan yang kuat di bidang sastra dan agama, Singosari membawa pola kekuasaan yang lebih ekspansif dan militer, yang kelak memengaruhi munculnya Majapahit. Yang ketiga adalah pelemahan stabilitas politik di Jawa. Runtuhnya Kediri menciptakan kekosongan kekuasaan yang sementara yang memicu perebutan wilayah dan konflik antar elit sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Yang keempat adalah perubahan arah perkembangan budaya dan sastra. Kediri dikenal sebagai pusat sastra dengan karya seperti Kakawin, Baratayuda. Keruntuhannya membuat pusat kebudayaan bergeser dan berkembang sesuai dengan visi kerajaan penggantinya yaitu adalah Singosari dan Majapahit. Yang kelima adalah mempengaruhi rantai sejarah kerajaan besar berikutnya. Keruntuhan Kediri menjadi salah satu mata rantai penting menuju berdirinya Singosari dan kemudian adalah Majapahit, dua kerajaan besar yang berperan besar dalam penentuan dan perluasan wilayah Nusantara. Apakah jawaban saya sudah memuaskan Ananda? Iya, saya sangat puas. Terima kasih, Mas Lina. Sama-sama. Oke. Pertanyaan kelima yaitu dari Adit yang dijawab oleh Andri. Saya akan menjawab pertanyaan si Adit. Bagaimana hubungan dua kerajaan yang dibagi yaitu Kerajaan Jenggala dan Penjalu? Dan bagaimana pendapatmu tentang sistem yang dikatakan akan tidak terjadi? Hanya perebutan kekuasaan, apakah itu benar terjadi atau malah tertutup? Baik, hubungan Kerajaan Jenggala dan Penjalu setelah Airlangga membagi kerajaan Kahuriapin menjadi dua, Jenggala dan Penjalu sebenarnya diharapkan hidup berdampingan secara damai. Namun dalam kenyataannya hubungan mereka dipenuhi persaingan. Kedua kerajaan berebut jalur perdagangan, sungai berantas dan pengaruh politik di Jawa Timur. Akibatnya konflik dan perebutan kuasa sering terjadi. Hingga akhirnya Penjalu Kediri muncul sebagai kerajaan yang lebih kuat dan berhasil menyatukan wilayah tersebut kembali. Pendapat saya tentang sistem pembagian kerajaan. Pembagian kerajaan oleh Airlangga awalnya bertujuan untuk mencegah seorang perang saudara di antara para pewaris tahta. Secara teori, ini adalah langkah bijak untuk menjaga stabilitas. Namun dalam praktiknya, sistem pembagian tersebut tidak efektif. Ambisi politik, kepentingan dinasti, dan perebutan kekuasaan tetap muncul sehingga kedua kerajaan tetap berkonflik. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian wilayah tidak selalu dapat mencegah konflik bila persaingan internal masih kuat. Baik, apakah diterima? Ya, diterima. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik dari saya moderator dan teman-teman pemateri, kami minta maaf. Dan sebelum itu, kami akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, pelajaran dari sejarah Kediri yaitu mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan duniawi dan nilai-nilai luhur. Kedua yaitu Jayabaya dan Kertajaya. Jayabaya adalah lambang kepemimpinan ideal atau dharma dan keadilan, sedangkan Kertajaya menjadi peringatan bahaya kekuasaan yang kehilangan keseimbangan spiritual atau despoti. Ketiga, warisan nilai. Nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan toleransi yang diwariskan Kediri masih relevan bagi bangsa Indonesia. Kiranya kesimpulan ini kita terapkan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat siang, terima kasih. Yes, ya, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Pada abad ke-12 Masehi di Tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kediri. Dari kerajaan inilah muncul seorang raja yang kelak menjadi legenda sepanjang masa, yaitu Prabu Jayabaya, atau sering disebut Sri Mapanji Jayabaya. Ia memerintah sekitar tahun 1337 m. Masa pemerintahan Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mencapai masa keemasan. Rakyat hidup makmur, pertanian subur, perdagangan berkembang, dan seni sastra tumbuh pesat. Banyak karya sastra lahir pada masa ini, seperti Kakawin Bharatayuddha, yang disusun oleh Mpu Seda dan dilanjutkan Mpu Panulu. Karya itu menceritakan kisah Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno, dan menjadi simbol kejayaan budaya Kediri. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang memelihara hubungan baik dengan rakyat. Ia menaruh perhatian besar pada hukum, keadilan, dan kesejahteraan. Konon, pada masanya tidak ada rakyat yang kelaparan, dan tidak ada kejahatan yang dibiarkan tanpa keadilan. Sosok spiritual dan ramalan. Selain sebagai raja, Jayabaya juga dikenal sebagai tokoh spiritual. Ia diyakini memiliki mata batin yang tajam dan mampu melihat jauh ke masa depan. Dari sinilah lahir ramalan Jayabaya, Jangka Jayabaya, yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tembang Jawa. Ramalan itu berisi gambaran tentang masa depan tanah Jawa, mulai dari kejayaan, kehancuran, hingga datangnya penjajah asing. Salah satu ramalannya yang terkenal berbunyi, Jawa akan diperintah oleh bangsa kulit putih, setelah itu diganti oleh bangsa kulit kuning. Pada akhirnya Jawa akan kembali makmur dipimpin oleh bangsanya sendiri. Banyak orang percaya ramalan ini benar adanya, karena sesuai dengan sejarah kedatangan Belanda, bangsa kulit putih, Jepang, bangsa kulit kuning, hingga kemerdekaan Indonesia. Akhir hidup. Menjelang akhir hayatnya, Prabu Jayabaya memilih untuk bertapa dan meninggalkan kemewahan istana. Konon, ia moksa atau menghilang tanpa meninggalkan jasad, menyatu dengan alam semesta. Hingga kini, masyarakat masih percaya bahwa roh Jayabaya tetap menjaga tanah Jawa. Warisan nama Jayabaya tidak hanya hidup di dalam sejarah, tetapi juga dalam budaya masyarakat Jawa. Ramalan-ramalannya terus dibacakan, dijadikan pedoman, bahkan dipercaya masih relevan dengan zaman modern. Ia menjadi simbol raja bijak yang tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga nasib bangsanya di masa depan. Dengan demikian, Prabu Jayabaya bukan sekadar raja besar dari Kediri, tetapi juga tokoh legendaris yang dikenang karena kebijaksanaan, kejayaan pemerintahannya, dan ramalannya yang abadi.